kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baiklah, kita masuki acara yang selanjutnya, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Akmalur Rizal LC. Kepada beliau falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul amin. Salawatullahi alaihi wa ala alihi at-tayyibin min ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi al-bararatil muttaqin wa sahabatihi al-ghurril mayamin والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pengurus masjid yang kami hormati, pengurus KMM, para asatidz, para guru, semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu jamaah hadirin hadirat yang hadir, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, dan acara kita ini diberkahi olehnya. Alhamdulillah, tentu kita puji Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada subuh hari ini. Kita yakin bahwa kita tak dapat bertemu kecuali atas izinnya, karena dialah satu-satunya yang mengatur pertemuan dan perpisahan. Selanjutnya, salawat beruntai salam tanpa henti dan tanpa bosan akan senantiasa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling mulia, yang paling kita cintai, yang kita harap untuk dapat bersua dengannya, yang senantiasa kita ulu-ulukan dan kita rindukan, yang senantiasa kita pelajari, kita amalkan, kita ajarkan dan kita dakwahkan warisan ilmu dan sunnah-sunnahnya. Semoga kita tercatat sebagai umatnya yang setia, yang senantiasa rindu kepadanya, memupuk rasa cinta kepadanya, dan betul-betul berharap dan berkumpul dengannya di surga. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian subuh kita pada hari Sabtu yang berbahagia ini adalah tentang bagaimana kita menolong agama Allah. Bagaimana kita menolong agama Allah. Sudah menjadi ketetapan Allah bahwa akan ada dan akan senantiasa ada pertarungan antara hak dan batil. Mulai kapan? Mulai sejak iblis membangkang dari perintah Allah. Ketika Allah perintahkan kepada malaikat sujud kepada Adam, maka iblis tidak mau sujud kepada Adam. Malaikat tidak mau sujud kepada apa? Iblis tidak mau sujud kepada Adam. Karena pembangkangan iblis ini, maka dia pun akhirnya terusir dari surga. Terusir dari surga.
Yang semula dia mulia, bahkan dia setara dengan malaikat-malaikat Allah. Dijelaskan bahawa ibadahnya itu sebanding dengan ibadah malaikat-malaikat. Lalu dia terusir. Ketika dia terusir dan tercampak dari surga, maka dia mengatakan dan dia bersumpah, demi Allah, ya Allah, berikan aku tangguh sampai hari kiamat, dan demi Allah akan aku sesatkan anak keturunan Adam. Bagaimana cara dia menyesatkan? Wallahi la ughwiyannahum ajma'in, dan aku akan datangi mereka anak cucu Adam itu dari arah depan, dari arah belakang, kanan dan kiri, atas dan bawah. Artinya segala cara dan segala arah itu akan ditempuh oleh iblis untuk menyesatkan manusia. Dan iblis punya zurriyah, punya keturunan, dan punya a'wan, punya junud. Iblis dalam bahasa Al-Quran dan hadis kadang-kadang disebut iblis wa zurriyatuhu, iblis dan anak keturunannya. Ada lagi iblis wa junuduhu, iblis dan bala tentaranya. Jadi iblis ka punya anak, punya keturunan, punya tentara-tentara. Nah, tugas mereka semuanya adalah untuk menyesatkan manusia, dan itu sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, innasyaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia musuh. Ketika Allah mengatakan syaitan itu musuh, lalu dipertegas lagi oleh Allah, maka jadikanlah dia musuh. Itu menandakan ada orang sudah tahu dia syaitan itu musuh, tapi dia tidak menjadikannya musuh. Tadi kita sudah katakan syaitan punya zurriyah, punya keturunan, dan punya junud, bala tentara. Dan sebagian bala tentara syaitan itu bukan hanya dari bangsa jin, maka bala tentara syaitan, penolong-penolong syaitan, awliya'us syaitan, maka diantaranya ada yang berasal dari golongan manusia, yang sebetulnya mereka semuanya adalah anak keturunan Adam. Coba bayangkan, iblis menjadi musuh karena tidak mau sujud kepada Adam, membangkang kepada Allah. Tapi kemudian hari beranak pinak anak keturunan Adam, maka ada anak keturunan Adam yang menjadi junudus syaitan, menjadi bala tentara iblis. Mana buktinya? Sudah kita hafal dan senantiasa kita baca, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dalam ayat lain Allah mengatakan syayatinal insi wal jin, syaitan-syaitan dari bangsa jin dan manusia. Maka kalau ada syaitan-syaitan anak keturunan iblis, lalu tentara-tentaranya dari kalangan manusia, maka pertarungan antara hak dan batil ini tak akan pernah usai sampai berakhir dunia ini. Maka jangan pernah kira akan ada zaman tidak ada pertarungan antara hak dan batil. Damai saja, semua sama, semua aman, tidak ada musuh, maka itu tidak akan pernah ada. Bahwa ada masanya Islam berjaya sehingga Allah tanamkan rasa takut kepada musuh-musuh Islam, betul. Akan ada zaman Islam kuat sehingga musuh-musuh Islam takut, sampai setan-setan pun takut. Seperti di masa Umar ibn al-Khattab, Nabi sendiri mengatakan, tidaklah Umar menempuh suatu lembah kecuali syaitan akan lewat lembah yang lain. Itu khalifahnya seperti itu, tentu tentaranya juga seperti itu. Walaupun dia kuat, tapi tetap ada musuh, tetap ada pertarungan. Cuma dia lemah, dan akan ada masa
di mana sebaliknya musuh-musuh Islam justru berani dan berbangga dan berpongah diri. Musuh-musuh hak, musuh-musuh kebenaran itu mereka merasa hebat, merasa kuat, berpongah diri, dan itu diizinkan oleh Allah. Bahkan Allah jelaskan hal itu kepada umat ini. Allah peringatkan bahawa kalau kalian, Allah berikan keterangan begini, maka Allah akan cabut rasa takut dari hati musuh kalian, dan Allah akan tanamkan kepada kalian al-wahan, penyakit lemah, al-wahan. Maka pertarungan antara yang hak dan batil ini itu akan senantiasa ada. Maka umat Islam tak pernah boleh lengah. Apalagi kalau kita mau sadar dan mau melihat kondisi umat pada hari ini, betapa kita dalam kondisi yang sangat-sangat lemah sekali. Maka tentu kita tak putus harap, kita yakin akan pertolongan Allah. Kita sangat yakin dan tak ragu sedikit pun bahawa kita akan ditolong oleh Allah. Kemenangan akan ada pada kebenaran. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kebenaran akan menang, kebatilan akan sirna. Tapi ada lagi ungkapan para pengikut Nabi terdahulu, mereka mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Jadi kapan pertolongan Allah itu datang? Mata nasrullah. Pertanyaan seperti ini itu pernah ditanyakan dengan nada yang sama, redaksi yang hampir sama oleh Al-Khabbab Ibn Al-Arat, salah seorang sahabat Nabi yang awal masuk Islam dalam periode dakwah di Mekah. Melihat kondisi umat Islam di awal-awal dakwah jahriyah, kan ada dakwah sirriyah, dakwah diam-diam, itu memang terancam terus, tapi tidak ada penyiksaan. Ketika Nabi telah mengumumkan dakwahnya secara jahar, terang-terangan, Nabi menaiki bukit Safa dan dipanggilnya seluruh kabilah-kabilah di Mekah. Wahai Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdi Manaf, wahai Bani apa lagi, Abdul Syams, Bani Makhzum, Bani Jumah, dipanggilnya, dan dia sampaikan dakwahnya secara terang-terangan. Sehingga kalau kita ingin tahu mana garis batas dakwah terang-terangan dengan dakwah diam-diam, adalah ketika Nabi menaiki bukit Safa dan memanggil seluruh penduduk Mekah. Tentu setelah itu Abu Jahal dan bala tentaranya, para pengikutnya, mereka tidak akan tinggal diam. Ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terang-terangan menyampaikan dakwahnya, maka tidaklah ada penduduk Mekah ini masuk ke dalam agama Islam dan patuh kepada Muhammad kecuali artinya dia telah keluar dari kepatuhan kepada kita. Maka dia pun berusaha menghalangi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan segala cara yang lunak-lunak, tawaran demi tawaran, dan sampai cara kekerasan. Cara kekerasan inilah yang dialami oleh sahabat-sahabat Nabi, terutama mereka yang mustad'afin, yang lemah-lemah, yaitu para budak, para mawali, para bekas budak, dan orang-orang Mekah yang tidak mempunyai keluarga besar yang akan melindungi mereka. Semisal Bilal ibn Rabah, Ammar ibn Yasir, termasuk Al-Khabbab ibn Al-Arat. Maka mereka disiksa dan disiksa dengan siksaan yang begitu parah. Hati mereka tenang dengan keimanan, hati mereka tahu bahawa mereka di atas yang hak, di atas yang benar, dan tahu bahawa kafir Quraisy di atas kebatilan. Tapi mereka disiksa dan dihinakan, maka menjerit hatinya. Maka Khabbab sampai bertanya kepada Rasulullah, alam tad'u lana ya Rasulullah, apakah engkau belum berdoa supaya mereka menghentikan azab ini kepada kami ya Allah?
ya Rasulullah? Karena Abu Jahal itu sangat pandai memainkan pikiran. Kalau Nabi kalian mengancamku dan mengancam orang-orang Quraisy dengan azab yang akan datang, azabun ajil, azabun qadim, maka aku mengancam kalian dengan azab dibayar cash hari ini. Sekarang aku azab kalian, katanya. Maka dalam kondisi yang begitu sulit, maka sahabat-sahabat Nabi diazab, disiksa dan dihina. Sampai Khabbab bertanya, belum engkau alam tastansir lana, belumkah engkau memintakan kemenangan untuk kami wahai Rasulullah? Maka Rasulullah dengan hati yang tidak pernah ragu dan hati yang kuat dan menguatkan sahabat-sahabatnya, dia mengatakan, sungguh pada umat-umat terdahulu, pada nabi-nabi terdahulu dan orang-orang yang setia mengikuti mereka, didatangkan seorang laki-laki lalu dibelah kepalanya menjadi dua, tapi dia tidak pernah bergeming wahai Khabbab dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yablughanna hadzal amr, kata Rasulullah, dan demi Allah agama Islam ini akan berjaya dan sampai ke ujung timur dan barat. La yablughanna hadzal amr ila aqsal masyriqi wal maghrib, sampai ke ujung timur dan barat. Tapi akan ada perjuangan, akan ada senantiasa perjuangan. Allah sangat berkuasa, Allah maha berkuasa dengan mengatakan kun, maka beriman seluruh orang kafir Quraisy, beriman seluruh jazirah Arab, beriman seluruh manusia. Tapi tidak itu yang diinginkan oleh Allah. Allah ingin Nabi dan para sahabatnya itu berjuang supaya di antara mereka ada yang teruji keimanannya, di antara mereka ada yang kemudian mati syahid dan dia mendapatkan ajrus syahadah, mendapatkan pahala mati syahid, dan akan ada orang-orang yang lemah dan tersingkir. Artinya apa? Mereka lah orang-orang munafik, tak sanggup dia menghadapi itu, menghadapi perjuangan itu. Akhirnya mereka menyerah dan memilih yang mudah, yang nyaman, yang aman, dan mereka akhirnya keluar dari jalur ketaatan dan jalur kebenaran ini. Maka Islam ini, agama yang hak ini, agama yang benar ini, itu pasti menang dan pasti akan berjaya kembali. Yang tidak pasti adalah kapan dia datangnya. Tugas kita tidak menentukan kapan. Karena apa? Karena ketika umat ini telah menunaikan kewajibannya, menunaikan tugasnya, maka dengan otomatis pertolongan Allah itu pasti datang. Kita tidak tunggu dulu Allah menolong baru kita berbuat. Pertolongan Allah itu pasti datang. Bahkan Allah mengatakan, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Pertolongan Allah itu dekat. Maka kita jangan tergesa-gesa. Tugas kita hanya berbuat semampu yang kita bisa. Maka kita tunaikan kewajiban-kewajiban umat ini, maka pertolongan Allah itu pasti datang. Nah, lalu apa-apa saja ya hal-hal yang wajib kita lakukan sehingga pertolongan Allah itu datang, sehingga Allah turunkan bala tentaranya untuk kita dari malaikat-malaikatnya, sebagaimana dahulu Allah kirimkan penolong-penolong untuk kaum muslimin pada perang Badar, pada perang Uhud. Maka yang pertama, memang harus ditegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid yaitu mengesahkan Allah la syarikalah, tanpa ada sedikit pun kesyirikan. Maka murni ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir harus didakwahi supaya dia masuk Islam, dan imannya harus dijaga. Alhamdulillah, mudah-mudahan berjalan lancar program KMM tadi atau dari PCM Kuwa ini,
membuat mu'allaf center di Kuwait ini, supaya orang-orang yang lemah imannya baru masuk Islam itu lebih terbimbing dan lebih tertanam iman di dalam hatinya. Dan itu tugas kita kaum muslimin. Dan di tubuh kaum muslimin sendiri maka harus diberantas semua hal yang bertentangan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Berupa sihir, perdukunan, ramalan, mulai dari ramalan yang zaman dahulu sampai yang modern. Mungkin sekarang sudah tidak terlalu populer ya, ramalan bintang kah, ramalan ini dan itu. Alhamdulillah. Maka itu harus diberantas semuanya. Kemudian kepercayaan-kepercayaan kepada jimat, kepercayaan kepada tangkal, pemanis dan semuanya ini harus betul-betul hilang dari kaum muslimin kalau memang kita ingin datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus menegakkan salat, menunaikan zakat, menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka setiap kita harus memperhatikan salat untuk diri kita, keluarga kita, tetangga dan semua lingkungan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan alladzina immakkannahum fil ard, yaitu orang-orang yang kalau kami berikan tamkin, kami berikan kekuatan untuk mereka, aqamus salah, mereka mendirikan salat, wa atawuz zakah, mereka tunaikan zakat, wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar, mereka tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka suatu malam Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah seorang raja yang berhasil mengusir tentara-tentara salib dari Palestina. Maka sejak masa Umar ibn al-Khattab, Palestina, Baitul Maqdis itu di tangan kaum muslimin. Berlalu lebih kurang 600 tahun, direbut dan dirampas kembali oleh tentara-tentara salib. Lebih kurang 70 sampai 90 tahun mereka menguasai Baitul Maqdis. Maka orang yang berhasil menghalau mereka dan mengembalikan Palestina, Baitul Maqdis ke tangan kaum muslimin adalah seorang raja yang saleh yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Sampai hari ini belum ada lagi yang bisa mengulang kerja Salahuddin Al-Ayyubi. Hari ini Palestina itu berada atau di bawah jajahan orang-orang Yahudi. Tanah-tanah umat Islam dirampas dan diambil, maka tidak ada yang bisa mengembalikannya sebagaimana dahulu dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Satu malam menjelang pertarungan puncak, peperangan puncak melawan tentara salib merebut Palestina itu, maka Salahuddin itu berjalan yatafaqqadul layali, berjalan di malam hari melihat kondisi tentara-tentaranya. Maka dia tahu bahwa di antara kemah-kemah tentara itu ada yang tidak menunaikan salat malam, bukan salat fardu, tidak melakukan salat malam. Maka Salahuddin Al-Ayyubi langsung mengatakan, min huna ta'ti hazimatuna, kalaupun kita akan kalah maka gara-gara inilah sebabnya. Coba kita bayangkan, bagaimana kita bisa menang? Jangankan salat sunat, salat malam, salat tahajud, witir, yang salat fardu saja umat Islam hari ini susah, apalagi salat berjamaah. Maka jangan kita harapkan akan datang pertolongan Allah. Kita memang aman, wahai Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita di negeri kita Indonesia, Kampar, Kecamatan Kuwait ini aman kita. Kita beriman, beribadah mudah. Walaupun kita secara umum, secara global kondisi umat Islam ini lemah, tapi kita beruntung kita. Masih kita ini banyak diberikan nikmat oleh Allah untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah, tidak ada kesusahan. Itu nikmat yang harus kita syukuri.
Tetapi kalau kita lihat kondisi umat ini, maka kita dalam kondisi yang diobok-obok oleh orang-orang, oleh musuh-musuh kita. Apa buktinya? Hari ini urusan salat kita saja itu sudah banyak diatur-atur oleh orang-orang di luar masjid. Bisa disuruh ditutup, bisa dibuka lagi. Urusan safnya diatur juga, sehingga bingung umat. Berjarakkah tidak berjarak? Kita mau pergi umrah, dibuka sebentar ditutup lagi. Kemarinlah dibuka pula umrah, kalau ditutup lah balik. Sekarang akan datang vaksin, entah kita mau pakai entah tidak. Bahkan kalau kita menolak, entah bagaimana pula. Mungkin kalau kita mau tolak bisa juga, cuma tidak boleh keluar-keluar rumah, tidak boleh naik pesawat, tidak boleh. Tentu sama saja itu dipaksa kita. Bukan mustahil, artinya bukan mustahil apa yang menimpa saudara-saudara kita sampai pula ke negeri kita. Maka harus kita perhatikan bagaimana kita jaga. Sebagaimana kata Buya tadi, kita jaga ruh dakwah ini, bahawa agama ini harus kita ilmui, kemudian kita amalkan. Tapi tidak cukup kita berilmu beramal, sampai kita ajarkan dan kita dakwahkan. Dan setelah itu harus kita bersabar dalam menjalaninya. Diringkas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kemudian yang setelah itu, maka tauhidus sufuf, harus kita menyatukan barisan. Bahwa umat Islam ini memang diincar dan disengajakan atau memang ditujukan kepadanya oleh musuh-musuhnya untuk berpecah belah. Disitulah peran masing-masing kita, peran tokoh-tokoh agama untuk bisa merapikan dan menyatukan barisan ini. Sebagaimana nama masjid kita ini, Masjid Al-Ittihad, Masjid Persatuan. Mudah-mudahan seluruh kecamatan Kuok ini, mulai dari warga Muhammadiyah dan seluruh kaum muslimin muslimat, bisa memandang Masjid Ittihad ini sebagai simbol persatuan kaum muslimin di tanah kita ini, sehingga betul-betul semuanya membersamai jalan yang benar ini, jalan yang mulia, mengilmui agama, mengamalkannya, lalu mendakwahkannya dan sabar di atas jalan itu, supaya bersama-sama kita menempuh jalan ini. Karena dengan bersama-sama kita akan kuat. Kalau sendiri-sendiri kita pasti lemah. Nabi saja didukung oleh Allah, dibantu oleh malaikat-malaikat Allah, tetap butuh sahabat-sahabat supaya dia bisa menjalankan dakwahnya. Jika semua itu kita lakukan, maka pertolongan Allah pasti datang. Yang lain-lain itu sisanya, tegakkan salat, amar ma'ruf nahi munkar, tegakkan tauhid. Yang lainnya itu mengikut saja. Yang lainnya pasti mengikut saja. Mudah-mudahan dengan begitu harapan dalam hati kita ini tak pernah hilang. Karena seorang muslim tidak boleh putus harap. Khawatir boleh, putus harap haram hukumnya. Kita harap kepada Allah, dan harapan ini semakin tumbuh, semakin hari kita melihat generasi yang akan datang, Islam semakin jaya. Itulah harapan kita, itulah yang kita cita-citakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala catatkan kita sebagai orang yang ikut andil, memiliki basmah, memiliki peran walaupun sekecil apapun dalam hal itu, sehingga kita termasuk dalam barisan perjuangan antara yang hak dan batil. Demikian kajian kita pada subuh hari ini. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.